Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Putri, NIM 3720153 dari kelompok 7. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai investasi asuransi syariah. Baiklah, materi yang pertama, definisi asuransi syariah. Di Indonesia, asuransi syariah sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari takafala yatafal yang berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam ensiklopedia hukum Islam digunakan istilah al-takaful, al-ijtima atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan dan membantu mengatasi kesulitan. Dalam Fatwa DSN nomor 21 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 disebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, materi kedua mengenai pengelolaan investasi melalui asuransi syariah. Dalam suatu investasi di industri asuransi, investor memikul tanggung jawab deferable risk dan non-deferable risk, yang artinya adalah deferable risk adalah risiko yang unik dari suatu bentuk investasi, yakni risiko bisnis dan keuangan. Harga saham suatu perusahaan akan turun apabila kinerja dari suatu perusahaan tersebut kurang baik, sehingga diduga memperoleh laba akan turun, merupakan deferable risk. Sedangkan non-deferable risk adalah risiko yang dimiliki oleh setiap bentuk investasi, yaitu risiko yang terjadi karena adanya peperangan, inflasi, peristiwa-peristiwa internasional, atau politik. Risiko pergeseran pasar secara umum akan mengubah return dan setiap sekuritas adalah non-reversible risk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny F. Saputra, NIM 3720160. Saya dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari Jihan, yang mana materi kami yaitu presentasi investasi asuransi syariah. Selanjutnya yaitu C, tentang dana tabaruk pada investasi asuransi syariah. Dana tabaruk dari kata dana dan tabaruk. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, dan atau pemberian dan hadiah. Tabaruk bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain, sesama peserta asuransi syariah, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. Kumpulan dana tabaruk hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta yang mendapat musibah. Sekiranya dana tabaruk tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syariat akad dana tabaruk yang telah terkumpul dikelola oleh perusahaan atas dasar wakalah. Perusahaan menginvestasikan kumpulan dana tabaruk tersebut agar dana tabaruk lebih produktif. Meskipun tabaruk merupakan suatu transaksi nirlaba atau non-profit, perusahaan pengelola merupakan lembaga profesional yang profit-oriented sehingga dana tabaruk diinvestasikan dan keuntungan dapat dibagi antara perusahaan dan peserta. Namun, hasil investasi dana tabaruk tersebut sebenarnya murni hak peserta, sementara perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dari dana investasi dana tabaruk melalui akad mudharabah dan akad musyarakah. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya akad tabaruk ini yang menjadi pembeda dengan asuransi konvensional. Dana yang diperlukan untuk kebajikan terhadap sesama peserta digunakan ketika peserta lain mengalami musibah melalui pembayaran klaim dari dana tabaruk. Yang D, konsep investasi dalam asuransi syariah. Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerjasama yang lebih berorientasi risiko yang direncanakan untuk mendapatkan perolehan modal. Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan atau menuju ke investasi usaha.
Kebijakan investasi yang diambil mempertimbangkan hubungan langsung antara return dan risiko untuk setiap alternatif risiko. Review atau evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil. Juga mempertimbangkan nilai tambah bagi setiap fund dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi. Dalam KMK terbaru yaitu PMK nomor 135 PMK 05/2005 tentang perubahan KMK nomor 424 tahun 2003. Dijelaskan jenis investasi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi syariah terdiri dari deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, termasuk deposito on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 bulan, dengan batas tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Saham yang tercatat di Bursa Efek dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Obligasi dan medium term notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan dengan batas tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia dengan batas tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Unit penyertaan reksadana dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Pernyataan langsung dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Bangunan dengan hak setara atau tanah dengan bangunan untuk investasi dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi. Pinjaman polis dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari investasi. Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang bermodel dengan skema murabahah atau jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan modal kerjasama dengan skema mudharabah atau bagi hasil. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah dan prinsip-prinsip syariah, termasuk di dalamnya sama dengan jenis investasi jiwa syariah. Investasi keuangan syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat itu dapat dilakukannya bagi hasil. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.